Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti biasa pada pagi hari ini kita akan membacakan tanya jawab Islami dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang sholat tarawih, tahajud, witir, dan qiyamul lail. Pertanyaan: pada SK masa kini tanggal 17 April tahun 1988 ada tulisan yang berbunyi antara lain sebagai berikut. Ada satu peribadatan lagi yang hanya dapat dilakukan dalam bulan Ramadan, yaitu tarawih. Sebuah sembahyang yang hukumnya sunnah tapi besar sekali pahalanya bagi mereka yang menjalankannya dengan khusyuk, dan yang jelas tidak dapat dilakukan di luar bulan Ramadan. Pertanyaan saya, apakah memang pernyataan itu yang lain dengan seharusnya? Kalau setelah tarawih ada lagi surat tahajud, hal ini itibak kepada siapa? Pertanyaan dari Siti Ainisah, Kulon Progo. Jawaban: ada orang yang berpendapat bahwa sesudah sholat tarawih ada lagi sholat tahajud. Berdasarkan qur'an tarjih yang didasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, ketika Aisyah ditanya tentang sholat malam Rasulullah, ia menjawab bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat malam di dalam bulan Ramadan maupun bulan lainnya melebihi 11 rakaat. Jadi sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, sholat tahajud, sholat witir, qiyamul lail sama pelaksanaannya, yakni sholat sunnah di waktu malam dikerjakan sesudah sholat isya, di luar sholat sunnah iftitah 2 rakaat, dan di luar sholat sunnah sudah isya. Lebih lanjut, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim pula, waktu pelaksanaannya sudah isya sampai datangnya fajar atau sholat subuh. Bila sudah sholat malam, bisa sesudah malam hari, tengah malam, atau menjelang sholat subuh. Berikutnya, surat iftitah pada sholat lain. Pertanyaan: bagaimana pelaksanaan surat iftitah 2 rakaat dalam sholat lain atau tarawih? Apakah dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah? Dilakukan dengan membaca zahar atau tidak? Majelis Tarjih Kodia Surakarta. Jawaban: oleh karena tidak adanya ketentuan dalam sunnah cara bagaimana pelaksanaannya, maka pelaksanaannya diserahkan kepada jamaah masing-masing. Dapat dilakukan berjamaah dan dapat pula dilakukan sendiri-sendiri. Dalam hal dilakukan berjamaah, imam dapat membaca zahar dan dapat pula sir. Dalam hal imam membaca zahar, maka makmum masing-masing membaca Fatihah pula secara sir, yaitu bacaan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Dan selanjutnya perlu diingat kembali sesuai dengan riwayat Abu Daud dan Quraib dan Ibnu Abbas tentang kisahnya ketika bermalam di rumah Maimunah, bahwa Nabi dalam melaksanakan surat iftitah itu pada rakaat pertama
sesudah takbir membaca doa iftitah yang berbunyi Subhanadzil mulki wal malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal adhamah, yang artinya Maha suci Tuhan yang memiliki alam semesta, yang maha besar dan yang maha agung. Kemudian setelah membaca doa iftitah tersebut lalu membaca surat Al-Fatihah saja. Demikian pula rakaat yang kedua hanya membaca surat Al-Fatihah dan tidak membaca surat. Selanjutnya dalil surat tarawih 11 dan 23 rakaat. Pertanyaan: perihal perbedaan surat tarawih 23 rakaat dan 11 rakaat. Perbedaan pendapat adalah wajar. Agar perbedaan pendapat itu tidak menimbulkan perpecahan, dapatkah kiranya disebutkan dasar atau dalil masing-masing? Dari Sarwanto, Yogyakarta. Jawabannya, dasar melakukan surat tarawih. Yang pertama, riwayat segolongan ahli hadis dari Abu Hurairah, yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW selalu membenarkan para sahabat mengerjakan sembahyang malam di bulan Ramadan dan tidak beliau memberatkannya. Beliau bersabda, barang siapa berdiri sembahyang malam di bulan Ramadan karena imannya kepada Allah dan karena mengharap akan pahala, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya. Hadis riwayat dari sekolah ahli hadis. 2. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwanya Nabi SAW bersembahyang di dalam masjid, lalu bersembahyanglah dia dengan sembahyangnya beberapa sahabat, kemudian bersembahyang pula pada malam kedua, lalu bertambah banyak yang mengikuti. Maaf. Kemudian mereka berkumpul pada malam yang ketiga atau yang keempat, dan Rasul tidak keluar dari kamarnya. Setelah pagi, beliau berkata, saya lihat apa yang kamu lakukan. Tidak ada yang menghalangi aku keluar padamu, melainkan oleh karena aku takut akan difardukan sembahyang malam atas kamu. Dan yang demikian itu di dalam bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut hadis di atas, surat tarawih itu bukan surat fardu, dan surat tarawih dilakukan oleh Nabi di masjid hanya 3 atau 4 kali, sedang lainnya dikerjakan di rumah. Mengingat hadis yang berbunyi, afdhalus sholati suratul mar'i fi baitillah maktubata, yang artinya seutama-utama surat sunnah seorang ada sholat di rumahnya kecuali surat fardu. Hadis di atas beliau tidak menyebutkan jumlah rakaat tarawih itu. Disinilah yang menjadi penyebab perbedaan di kalangan para ulama. Namun penjelasan dari masalah surat tarawih ini bisa juga dilaksanakan berjamaah di dalam masjid. Ada yang menetapkan jumlah rakaat tarawih itu 23 rakaat. Dalil yang digunakan untuk menentukan jumlah rakaat itu ialah dari riwayat Malik sebagai berikut. Artinya, orang-orang di zaman Umar bin Khattab melakukannya, yaitu sholat tarawih 23 rakaat. Riwayat Imam Malik. Demikian dalil yang digunakan dasar menetapkan jumlah rakaat sholat tarawih.
Tapi dalam pelaksananya Imam Malik sendiri melakukan sholat tarawih 36 selain witir, 36 rakaat selain witir. Yang kedua, riwayat dari Al-Baihaqi sebagai berikut, bahwa sungguhnya mereka, yaitu para sahabat pada masa Umar bin Khattab, pada bulan Ramadan melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Riwayat Al-Baihaqi. Demikian bilangan jumlah rakaat tarawih yang dilakukan oleh para sahabat di masa Umar, yang oleh Nabi dipesankan agar mereka mengikuti dari dua sahabat itu, yakni Abu Bakar dan Umar, seperti diriwayatkan dari Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ikutilah kalian sesudahku kepada dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Bagi yang berpendapat bahwa jumlah rakaat bagi sholat tarawih sama dengan sholat lail di luar bulan Ramadan dan sesuai dengan yang diamalkan Nabi, seperti diriwayatkan dari Aisyah istri Nabi, yang tentu selalu mengetahui keadaan Nabi melakukan sholat malam di rumahnya, seperti tersebut di muka, bahwa sholat tarawih hanyalah dilaksanakan 3 kali di masjid, tentu selainnya dilaksanakan oleh Nabi di rumah. Berdasarkan hadis riwayat 1 dari Aisyah, yang ketika ditanya tentang surat sunnah Ramadan, ia mengatakan, pada bulan Ramadan maupun lainnya tidak pernah Rasulullah SAW mengerjakan lebih dari 11 rakaat. Beliau surat 4 rakaat, jangan engkau tanyakan elok sekali dan lamanya. Kemudian ia mengerjakan 4 rakaat, dan jangan engkau tanyakan elok dan lamanya. Lalu mengerjakan 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, riwayat segolongan ahli hadis dari Aisyah, ia mengatakan sebagai riwayat Bukhari dan Muslim di atas. Yang ketiga, riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari dalam sahihnya, yang artinya Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Jubair bahwa Nabi SAW sholat beserta mereka para sahabat 8 rakaat dan sholat witir. Kemudian mereka menunggu pada malam berikutnya, maka Nabi tidak keluar sholat bersamanya. Berdasarkan dalil di atas, sholat tarawih dengan 20 rakaat didasarkan perbuatan sahabat di masa Umar, sedang yang melaksanakan 8 rakaat didasarkan pada perbuatan Nabi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.